Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi, menegaskan komitmen Teheran untuk memperluas kerjasama teknologi strategis dengan Indonesia. Tawaran tersebut mencakup berbagai sektor unggulan, mulai dari nanoteknologi, bioteknologi, teknologi nuklir untuk tujuan damai, hingga pengembangan sistem tanpa awak atau drone. Borujerdi menyebut bahwa Iran saat ini tengah mengupayakan kolaborasi konkret antara perusahaan-perusahaan Iran dan Indonesia, termasuk dalam skema transfer teknologi. Borujerdi menilai, Indonesia merupakan mitra potensial di kawasan Asia Tenggara, karena memiliki kapasitas industri yang terus berkembang dan komitmen kuat terhadap penguasaan teknologi. Ia menambahkan, hubungan bilateral kedua negara selama ini telah terjalin melalui sejumlah lembaga dan badan pemerintah, khususnya dalam bidang transfer teknologi, serta pengembangan sistem pesawat nirawak. Iran sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang mampu mengembangkan teknologi strategis secara mandiri, di tengah berbagai pembatasan internasional. Dalam 2 dekade terakhir, Teheran memperkuat kapasitas riset dan produksi dalam negeri di sektor kesehatan, pertanian modern, farmasi, hingga teknologi pertahanan. Menurut Borujerdi, keunggulan Iran tidak hanya terletak pada pengembangan teknologi tinggi, tetapi juga pada kemampuan melakukan alih teknologi secara bertahap kepada mitra kerjasama. Model inilah yang disebutnya dapat menjadi landasan kolaborasi dengan Indonesia. Dalam konteks pengembangan drone, Iran kerap dikaitkan dengan pengalaman transfer teknologi kepada Rusia. Negara tersebut diketahui mengembangkan dan memproduksi drone berbasis desain Iran. Salah satunya yang dikenal luas dengan nama Shahed 136. Model kerjasama yang terjadi antara Iran dan Rusia kerap disebut sebagai contoh implementasi transfer teknologi di sektor strategis. Melalui kerjasama tersebut, produksi drone dilakukan secara lebih masif dan terintegrasi di dalam negeri Rusia, meskipun desain awal dan konsep pengembangannya berasal dari Iran. Pola ini menunjukkan bahwa Iran tidak hanya mengekspor produk jadi, tetapi juga membuka peluang kolaborasi produksi dan adaptasi teknologi sesuai kebutuhan negara mitra. Dalam konteks Indonesia, skema semacam ini berpotensi menarik jika diarahkan pada penguatan industri nasional dan peningkatan kapasitas manufaktur dalam negeri. Namun demikian, hingga kini belum ada rincian resmi mengenai bentuk kerjasama spesifik yang akan dijalankan antara Teheran dan Jakarta, termasuk apakah mencakup sektor pertahanan atau lebih difokuskan pada teknologi sipil. Penggunaan drone tempur jenis Shahed dalam sejumlah konflik berskala internasional dalam beberapa tahun terakhir menandai babak baru peperangan modern. Drone buatan Iran itu menjadi sorotan dunia setelah digunakan secara luas dalam perang antara Rusia dan Ukraina, serta dalam eskalasi ketegangan antara Iran dan Israel. Dalam konflik antara Rusia dan Ukraina yang berlangsung sejak Februari 2022, drone Shahed menjadi salah satu instrumen serangan jarak jauh yang kerap digunakan Moskowa. Di lapangan, drone ini digunakan Rusia untuk menyerang infrastruktur energi, fasilitas militer, serta objek vital lainnya. Serangan kerap dilakukan pada malam hari dengan pola peluncuran massal. Pendekatan ini dinilai bertujuan menguras sistem pertahanan udara Ukraina, karena setiap drone, yang relatif murah, memaksa penggunaan rudal pencegat yang jauh lebih mahal. Selain dalam perang Rusia-Ukraina, drone Shahed juga menjadi bagian dari dinamika konflik antara Iran dan Israel. Dalam beberapa eskalasi yang terjadi di kawasan Timur Tengah, Iran maupun kelompok yang bersekutu dengannya dilaporkan menggunakan drone jarak jauh dalam serangan terhadap target yang dikaitkan dengan kepentingan Israel. Penggunaan sistem tanpa awak ini memperluas spektrum ancaman di kawasan, yang sebelumnya lebih banyak didominasi rudal balistik dan serangan udara konvensional. Bagi Israel, kemunculan drone jenis ini menambah kompleksitas sistem pertahanan berlapis yang telah dimiliki. Drone berukuran relatif kecil dengan kemampuan terbang rendah dinilai lebih sulit terdeteksi radar dibandingkan rudal balistik yang memiliki lintasan tinggi. Shahed 136 dikenal sebagai salah satu drone yang banyak dibahas dalam dinamika konflik global beberapa tahun terakhir. Drone ini termasuk dalam kategori loitering munition, atau drone yang dirancang untuk terbang menuju target dan meledakkan diri saat mencapai sasaran. Secara umum, Shahed 136 memiliki desain sayap delta dengan panjang sekitar 3,5 meter dan bentang sayap sekitar 2,5 meter. Drone ini diluncurkan menggunakan rel peluncur dan roket pendorong awal, sebelum mesin utamanya aktif di udara. Dari sisi muatan, berbagai laporan terbuka menyebutkan bahwa drone ini mampu membawa hulu ledak dengan berat berkisar antara 30 hingga 50 kg,
tergantung konfigurasi dan variannya. Muatan tersebut ditempatkan di bagian depan badan pesawat, dan dirancang untuk menghasilkan daya ledak signifikan saat mengenai target. Sistem pemandunya umumnya mengandalkan navigasi berbasis koordinat GPS atau sistem serupa, memungkinkan drone diarahkan menuju titik tertentu dengan biaya operasional relatif lebih rendah dibandingkan rudal kelisai konvensional. Selain varian standar bermesin piston dengan baling-baling pendorong di bagian belakang, terdapat pula laporan mengenai pengembangan versi yang dimodifikasi menggunakan mesin jet kecil. Varian ini disebut-sebut memiliki kecepatan lebih tinggi dan karakteristik suara berbeda dibandingkan model awal. Meskipun demikian, detail teknis mengenai performa mesin jet mini tersebut tidak sepenuhnya dipublikasikan secara resmi. Evolusi desain tersebut menunjukkan adanya adaptasi berkelanjutan dalam teknologi drone Iran, baik dari sisi sistem propulsi maupun sistem kendali. Bagi Indonesia, potensi kerjasama teknologi dengan Iran membuka sejumlah peluang sekaligus tantangan. Dari sisi peluang, kerjasama dapat mempercepat penguasaan teknologi strategis melalui alih pengetahuan, pelatihan sumber daya manusia, serta peningkatan kapasitas produksi nasional. Indonesia sendiri telah memiliki sejumlah institusi dan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dirgantara dan sistem tanpa awak. Kerjasama internasional dinilai dapat memperkaya pengalaman teknis, sekaligus memperluas jaringan industri. Di sektor sipil, tawaran Iran di bidang nanoteknologi, bioteknologi, serta produksi alat kesehatan juga dinilai relevan dengan kebutuhan Indonesia dalam memperkuat ketahanan kesehatan dan pangan nasional. Iran diketahui memiliki kemajuan dalam produksi obat-obatan, vaksin dan peralatan medis berbasis teknologi tinggi. Namun di sisi lain, kerjasama di sektor teknologi strategis, terutama yang bersinggungan dengan pertahanan, memerlukan pertimbangan matang, baik dari aspek regulasi internasional, kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia, maupun dinamika geopolitik global. Pengamat hubungan internasional menilai bahwa pemerintah Indonesia kemungkinan akan mengedepankan pendekatan selektif, dengan menitik beratkan pada sektor-sektor yang mendukung pembangunan nasional dan tidak menimbulkan risiko diplomatik. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi dari pemerintah Indonesia mengenai tindak lanjut tawaran kerjasama tersebut. Namun pernyataan Dubes Iran menunjukkan adanya intensi kuat dari Teheran untuk mendalami hubungan bilateral khususnya di bidang teknologi tinggi. Jika terrealisasi, kerjasama ini berpotensi memperluas cakupan hubungan Indonesia-Iran, yang selama ini lebih banyak bertumpu pada sektor perdagangan energi dan komoditas. Transformasi menuju kolaborasi teknologi akan menandai babak baru hubungan kedua negara. Di tengah persaingan global dalam penguasaan teknologi strategis, langkah Indonesia dalam memilih mitra dan menentukan arah pengembangan industri nasional akan menjadi faktor kunci. Pemerintah diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan pembangunan, kedaulatan teknologi, serta posisi diplomatik Indonesia di panggung internasional. Untuk saat ini, publik masih menunggu kejelasan bentuk konkret kerjasama yang sedang dijejaki. Namun satu hal yang pasti, dinamika teknologi, termasuk pengembangan drone seperti Shahed 136, telah menjadi bagian penting dari percaturan global, dan Indonesia berada di persimpangan strategis untuk menentukan langkahnya ke depan.